wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piko Maduna Purnawijaya. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang. Pada video kali ini saya akan mencoba melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Monggo, silahkan perkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Rois, guru mata pelajaran informatika. Oke. Di sini nanti Pak Rois akan menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini. Sudah siap Pak Rois? Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rois. Waalaikumsalam, Pak Piko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Ya. Tetap semangat, selalu semangat ya. Saya harus tahu. Iya. Harus selalu. Ya, pada kegiatan praobservasi ini, Ya. tujuan nanti dalam kegiatan ini nanti Pak Rois itu bisa menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya. Oke Pak Rois, kegiatan praobservasi ini nanti saya akan mencoba menanyakan beberapa hal. Nanti silakan Pak Rois bisa menjawabnya terkait kegiatan pembelajaran nanti yang akan diterapkan di kelasnya Pak Rois. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di dalam kelas nanti? Jadi nanti kita akan masuk pada materi berpikir komputasional. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran dari kelas kami, saya berharap siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyusun langkah-langkah algoritma pada mesin komputer yang ada pada kehidupan sehari-hari, seperti itu. Begitu ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, Ya. untuk area pengembangan nanti, pengennya Pak Rois itu yang dikembangkan dari siswa itu nanti seperti apa area pengembangannya? Jadi nanti saya akan mengajak anak-anak untuk menyusun langkah-langkah apa saja sih yang ada pada mesin ATM itu. Misalnya nanti saya juga menyediakan media berupa kertas HPS. Nanti saya kasih keterangan seperti yang ada pada mesin ATM. Contoh misalnya silahkan masukkan password. Nanti saya serahkan kepada anak-anak. Nanti saya bentuk kelompok. Jadi saya minta anak-anak untuk menjelaskan itu artinya apa kalau ada perintah seperti itu. Iya. Begitu juga selanjutnya. Berarti area pengembangannya lebih ke praktek nanti ya? Iya, lebih Anak-anak nanti lebih ke prakteknya seperti apa gitu ya? Iya, biar lebih mengenal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, Pak Rois menggunakan model pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk model dari materi berpikir komputasional, kalau saya jelaskan langsung ke anak itu anak mesti bingung Pak. Jadi saya harus mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar anak itu ngeh dan langsung lebih cepat paham. Jadi saya untuk model yang lebih mendukung, saya menggunakan contextual teaching learning. Contextual teaching learning ya, model secara kontekstual langsung dari kehidupan sehari-hari. Ya, dari situ kemudian Pak Rois ingin menggunakan strategi pembelajaran apa supaya nanti tujuannya pembelajaran itu akan tercapai? Kira-kira menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Saya menggunakan strategi belajar berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Diferensiasinya saya boleh tahu diferensiasi apa? Jadi saya bedakan melalui dua. Yang pertama konten, yang kedua proses. Ya. Jadi proses saya dan konten ya. Proses dan konten seperti itu. Untuk proses berarti nanti menentukan saya minat gaya belajarnya gitu. Jadi anak kan ada banyak sekali gaya belajarnya. Beda-beda ya. Ada yang condong ke audio, ada yang visual, ada juga ke estetik gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu untuk kontennya nanti seperti apa? Untuk konten nanti kami siapkan video yang mendukung gaya belajar mereka juga. Jadi nggak hanya satu video ya? Nggak hanya beberapa video. Kemudian
PowerPoint juga, mungkin slide-slide yang lebih mendukung materi yang berkaitan seperti itu. Oke, berarti ada diferensi proses, ada untuk nanti prosesnya untuk mematahkan gaya belajarnya ya. Iya. Kemudian kontennya dengan menggunakan media-media yang bermacam-macam gitu. Yang mendukung. Oke, ya. Kemudian untuk evaluasi atau penilaiannya nanti dalam kegiatan pembelajaran itu, Pak Rois menggunakan bagaimana penilaiannya? Dari kami mungkin ada 3 aspek yang saya nilai Pak dari tugas yang saya berikan. Jadi mungkin per kelompok saya kasih tugas, misalnya mendeskripsikan tadi yang saya beri tadi, HPS tadi, silahkan deskripsikan dari situ. Kemudian dari penilaian tes tertulis juga. Tertulis saya suruh mendeskripsikan mungkin apa sih berpikir komputasional itu. Nah, kemudian yang ketiga itu saya menilai dari proses mereka belajar, proses mereka dalam belajar itu seperti apa. Kelompok itu. Sikap berarti. Sikap mereka, penilaian sikap lebih seperti itu Pak. Di kelompoknya masing-masing itu sikapnya gimana gitu ya? Mungkin ada anak yang aktif banget, ada yang mau mengajari temannya, dan ada juga yang pasif. Mungkin gaya belajarnya beda seperti itu nanti. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran Pak Rois mengobservasi satu-satu gitu lah ya di tiap kelompok gitu ya. Nanti sikapnya, nilainya seperti itu. Kemudian di saat kegiatan pembelajaran nanti, sasaran kelasnya kelas berapa yang akan diajar kegiatan pembelajaran nanti sama Pak Rois ini kelas berapa? Untuk rencana yang ingin saya masuki itu kelas 7B karena mereka sudah siap untuk ganti ke materi berpikir secara komputasional. Terus rencananya hari apa Pak Rois nanti? Insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Oke, ya. Gitu Pak Rois ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan untuk kegiatan praobservasi ini agar nanti saya tahu arah kegiatan pembelajaran Pak Rois itu seperti apa. Saya harapkan nanti di hari itu tadi Pak Rois bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Kemudian Pak Rois yang direncanakan nanti bisa tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian pembelajarannya bisa diterapkan dengan bagus di kelas maksimal, kemudian strategi pembelajarannya juga bisa diterapkan di kelas dengan baik. Itu nih Pak Rois. Kegiatan praobservasi ini saya sudahi. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi. Kemudian nanti di observasi nanti, setelah observasi nanti ada kegiatan pasca observasi juga. Nanti saya juga akan bertanya di kegiatan pasca observasi itu juga. Terima kasih Pak Rois, itu Pak Rois ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti di kegiatan pembelajaran. Sampai ketemu. Oke, siap. Demikian tadi kegiatan praobservasi saya dengan rekan sejawat saya Bapak Rois, guru pengampu pelajaran TIK. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga Pak Rois ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang belum sarapan? Sudah semua berarti ya? Sudah jajan semua, berarti pikiran sudah fokus, sudah siap untuk pelajaran informatika. Siap? Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama.
kita semua. Amin Allahumma. Sebelumnya Pak Rais mau absen, jadi ini ada yang tidak berangkat. Siapa itu? Naila. Oke, Naila. Selain Naila ada lagi? Kita semua ya, satu aja ya. Kenapa ini Naila ini? Sakit. Harus catat dulu. Baik. Nah, itu sakit. Dari kemarin masih banyak ya. Baik, dari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Pak Rais bahas, yaitu apa? Berpikir komputasional. Kemarin Pak Rais cerita apa ya? Masih ingat? Tentang membuat roti, kue. Ya, membuat kue yang dilakukan oleh 3 orang yang berbeda. Semakin banyak kue yang diproduksi, semakin banyak pula hambatan ataupun permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama kemarin apa? Membuat kue untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, UMKM betul sendiri. UMKM. Yang ketiga untuk pabrik, diproduksi di pabrik. Nah, dalam pembuatan kue terjadi apa? Tahapan-tahapan dari mengadonan, menyampur adonan, terus proses memanggang kue, kemudian apa? Sampai yang akhir pengemasan. Nah, sekarang coba kita bandingkan, ingat-ingat dulu UMKM dan pabrik. Nah, UMKM kemarin apa contohnya? Penjual di rumah, di warung, ya, membuat untuk dijual sekitar, skalanya kecil. Kemudian yang pabrik untuk yang lebih besar, sehari bisa produksi ribuan kue. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan kendala dari UMKM dan pabrik. Coba yang satu. Ingat satu. Jumlah produksi lebih banyak yang di pabrik. Oke, kemudian apalagi kendalanya? Tenaga kerjanya. Dalam UMKM mungkin hanya beberapa orang, 5 sampai 10 orang. Kalau di pabrik tidak hanya manusia yang melakukan, tapi dengan mesin pabrik, mesin alat-alat pabrik. Di sini pabrik kue yang paling dekat ada di mana? Di Ungaran itu ya, pinggir jalan ada kaleng-kaleng besar, ya kan? Kaleng besar, namanya apa ya? Kue apa ya? Pengguban. Kalengnya itu kalau dibuka isinya apa? Pengguban. Ya. Oke. Sekarang kita juga akan belajar lagi tahapan-tahapan dalam berpikir komputasi. Kalau kemarin dalam membuat kue, sekarang beda lagi dengan contoh kasus yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Pak Rois akan membuat kesepakatan kelas. Coba, ini ada 3 kesepakatan kelas. Apakah ada yang tidak sepakat atau sepakat semua? Dari kesepakatan pertama, menjaga kebersihan kelas, sepakat atau tidak? Sepakat ya? Ada yang tidak? Sepakat semua, oke. Yang kedua, menghargai Bapak Ibu guru di kelas. Maksudnya kalau Pak Rois menyampaikan materi, kalian memperhatikan. Nanti kalau giliran untuk berbicara di Pak Rois minta kalian untuk berpresentasi atau menjawab pertanyaan, ada waktunya. Makan ya? Oke,
Oke. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Nggak boleh ada yang tidur. Nanti yang tidur ditinggal pulang. Tidak usah digangguin. Oke. Sepakat ya? Kalau sepakat. Atau mungkin ada tambahan lagi? Ada tambahan? Ya, cukup 3 saja. Lanjut. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba dibaca Anissa. Yang keras. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, Pak Res berharap kalian itu mampu menerapkan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu untuk menyusun langkah-langkah algoritma. Ya. Algoritma, siapa yang masih ingat apa itu algoritma? Coba dicek di buku halaman 29. Algoritma. Hari ini tanggal berapa? Absen 23. Siapa ini? Naufal. Coba. Apa pengertian algoritma? Mana Naufal? Naufal yang 23 absennya. Siapa? Naufal Murti Juhairatul. Panggilannya Naufal Juhairatul. Coba dibaca pengertian algoritma. Yang keras. Dari yang Kalau dapat digunakan untuk menjadi semisal sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan, terkadang juga harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Stop dulu. Sudah mewakili. Pola yaitu apa? Pola yaitu apa tadi? Bentuk atau struktur yang tetap. Kata kuncinya pada struktur yang tetap. Struktur yang tetap. Kata kuncinya ini. Coba kita kembali lagi pelajaran kemarin dalam membuat roti. Strukturnya itu tetap. Tahap-tahapnya tetap, tidak akan berubah. Dari yang awal apa? Membuat adonan. Terus setelah jadi adonan dicetaki, dicetak, dipanggang, dikemas. Tahapnya seperti itu. Strukturnya tetap. Nah, kalau tidak ada misalnya bilang satu, kira-kira jadi kue atau enggak? Enggak. Misal adonannya jadi, tapi lupa nggak dipanggang, langsung dikemas. Jadinya apa itu? Adonan, bukan kue. Seperti itu ya. Strukturnya tetap. Algoritma itu pola yang strukturnya tetap, ingat-ingat, oke? Nah, pada mesin-mesin komputer yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti yang Pak Rais sering sampaikan, bahwa mesin-mesin komputer itu tidak hanya yang ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU dan lain-lain. Mesin-mesin komputer itu terbagi atau tersistem dalam peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Seperti apa kemarin? Ada televisi, mesin cuci, apalagi kipas angin bisa, banyak ya. Ini lanjut. Nah, sebelumnya, nah di sini ada motivasi untuk kalian semua. Siapa yang kenal dengan bapak-bapak yang berjaket hijau itu? Jadi kalau kalian belajar informatika dengan sungguh-sungguh sesuai yang tujuan tadi, kalian akan bisa sesukses dua orang ini, insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Kita masuk ke sebelah kiri dulu. Ada siapa?
Bapak Nadiem Makarim. Siapa yang nggak kenal Pak Nadiem Makarim? Baru dengar. Ada yang baru dengar? Nah, baru dengar. Oke, ternyata banyak yang belum tahu ya. Anissa belum tahu. Pak Nadiem Makarim itu belum tahu. Coba nanti dicek di rumah. Buka HP. Pak Nadiem Makarim itu salah satu orang Indonesia yang sangat cerdas dalam teknologi informasi. Saking cerdasnya, beliau itu membuat aplikasi yang namanya Gojek. Gojek ya, rame gitu. Ya, rame Gojek terus itu. Enggak, ini hanya untuk apa ya? Sebutan namanya aja, biar enak didengar, mudah diingat ya. Gojek. Artinya Gojek itu singkatan dari Go, ojek, ayo ojek, gitu. Ayo ojek. Jadi dulu itu ojek, sistem ojeknya zaman dulu itu pakai manual di pangkalan ojek. Jadi kalau kita ojek harus ke pangkalan dulu. Kalau pakai aplikasinya Pak Nadiem, nggak usah tunggu atau nggak usah ke pangkalan ojek. Kita klik dari HP, pesen. Nah, nunggu sebentar, tukang ojeknya datang sendiri. Kemudian bayarnya pun sesuai dengan jarak tempuh kita. Enak dong. Kalau dulu mungkin ada itu penipuan. Tukang ojek ini senengannya harganya itu di larang-larang ya kan. Kalau ini harganya sudah tetap sesuai jarak. Bahkan Gojek ini berkembang lagi menjadi GoFood, pesan makanan. Kalau kalian nggak bisa kemana-mana, harus di rumah, nggak ada motor, nggak ada orang, silahkan pakai GoFood. Pembuatnya itu Pak Nadiem Makarim. Pinter apa pinter? Hanya belajar informatika biar bisa seperti Pak Nadiem. Karena beliau ini saking pinternya sehingga beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan di negara kita di Indonesia. Jadi Menteri Pendidikan, ya, saking pinternya. Jadi nanti Pak Nadiem itu mengembangkan banyak sekali aplikasi yang bisa untuk kita pelajari. Ini yang belakang ngobrol sendiri. Ngobrolin apa? Ya, fokus sesuai kesepakatan tadi. Gambar yang kedua, mas-mas pakai kaos warna navy atau biru ya? Navy atau biru. Ini warna yang tidak perhatian, warna yang cuek. Kenapa cuek? Karena biru don't care. Biru don't care ya. Cuek warnanya ya, biru don't care. Mark Zuckerberg, yang macam ini. Mark Zuckerberg itu ya. Beliau ini meskipun mas-mas hanya pakai kaos, tapi kekayaannya itu luar biasa. Beliau ini memiliki pemilik resmi Facebook, WhatsApp, Instagram. Jadi kalian kalau pakai IG itu, logo IG punya Mas Mat ini, Mas Mat. Gunakan aplikasinya Mas Mat ini. WA kan gunakan aplikasinya Mas Mat. Itu bacanya itu ya. Kalau Pak nanti coba dicek lagi cara baca yang benar. Nah, jadi dari dua orang ini apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau kalian belajar atau menyukai informatika, kalau kalian benar-benar menyukai informatika, maka selamilah, perdalaman, belajar sebanyak-banyaknya. Tidak harus belajar dari sekolah, di kelas. Kalian bisa belajar dari luar, belajar dari YouTube, dari sosmed-sosmed yang lain. Itu akan meningkatkan skill kalian. Nah, sehingga nanti insya Allah akan bisa seperti dua orang ini. Beliau ini menjadi membuat aplikasi yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Berguna apa enggak? Berguna banget ya toh. Ada WhatsApp. Sekarang kalau nggak ada WhatsApp, coba bayangkan.
dulu itu telepon pakai pulsa 1 menit itu harganya kalau nggak salah kita 2.000. Kalau telepon saja nggak sudah piro ya, tinggal kalikan 2.000 kali 60 menit, coba terus naik hati loh. Nah, kalau pakai WA nggak nyampe berapa giga, paling MB ya, dalam ukuran MB kuotanya. Teleponan 1 jam itu bisa enggak, itu kuota kita nggak terlalu termakan ya kan? Nah, itu berjasa sekali untuk kehidupan manusia. Begitu juga dalam video call, zaman dulu itu nggak ada video call, adanya SMS dan telepon, nggak bisa kelihatan gambarnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke materi berpikir komputasi dalam berbagai kegiatan. Nah, dalam penyajiannya berpikir komputasi itu ada 2. Yang pertama dalam bentuk diagram. Nanti Pak sajikan diagramnya. Ini misalnya kemarin membuat kue, ada diagramnya. Diagram misalnya ini. Dalam membuat adonan, kemudian setelah itu kita pakai dicetaki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dalam bentuk narasi. Coba dibaca dari yang itu ya, diagram alir atau flowchart. Coba dibaca Zidan, mana Zidan? Oke, Zidan dibaca yang diagram alir, Zidan. Algoritma yang dapat ditulis dalam bentuk narasi yang disusun menjadi diagram. Paham ya? Intinya nanti dibuat diagram-diagram. Ada langkah-langkahnya seperti itu. Gampang boleh. Yang kedua, coba dibaca Luqiyah. Mana Luqiyah? Oke. Algoritma bentuk narasi adalah algoritma yang Tidak kelihatan. Yang tertulis ya, narasi. Sesuai namanya ya, narasi. Narasi itu dibentuk dalam kalimat, disusun menjadi cerita, diceritakan. Tahu ya bedanya ya? Intinya kalau diagram dibuat diagram, narasi dibuat cerita, sesimpel itu. Ada pertanyaan untuk ini? Ya. Oke, langsung next. Nah, dalam berpikir komputasi itu melalui 3 tahap. Nah, jadi dibagi menjadi 3 tahap. Coba dibaca. Apa yuk? Tegar. Nah, tegar. terdapat 3 tahap. Tahap masukan input, tahap 2 tahap proses, 3 tahap keluaran output. Atau output. Contoh roti lagi, kita bahas kue lagi. Pokoknya kue. Pertama apa? Adonan. Buat adonan. Adonan apa? Cetak. Terus panggang. Setelah dipanggang kita kemas atau konsumsi. Nah, dari 4 tahap ini, mana yang termasuk tahap input, mana yang proses, mana yang output? Ayo. Biasanya masukan itu awalan, awalan. Berarti membuat adonan, betul. Itu input. Proses. Kita proses dicetak, adonan ini kita cetak, terus kita panggang. Itu dua ini termasuk proses. Oke. Output itu hasilnya menjadi kue dan jadi kue ya, kemas. Paham? Nah, sekarang coba kita buat contoh yang lain. Contoh yang lain, siapa yang pernah ambil uang di mesin ATM? Angkat tangan. Atau ikut orang tua, ikut kakak atau om, pak di ambil uang di ATM. Nah, pernah ya? Banyak ya? Banyak ya? Yang belum siapa yang belum? Sama sekali belum pernah. Nah, nanti
tanya temen nih, ya Bapak, kita belajar bersama-sama. Dalam mesin ATM, kira-kira kita butuh apa untuk mengambil uang? Kartu ATM, oke. Kemudian kita apakan kartunya? Masukkan terus. Mencet-mencet, habis mencet-mencet diapakan? Mencet-mencet tiba-tiba keluar uang. Iya. Habis itu diambil, dibuang. Tentunya notanya itu, notanya dibuang, uangnya disimpan, ATM-nya diambil. Oke. Jadi secara keseluruhan seperti ini ya, langkah-langkahnya ya. Ada kurang lebih ada 6 tahap sesuai panah. Coba dibaca. Tahap pertama. Masukkan kartu ATM ke mesin ATM. Jelas ya? Kartunya masukin mesinnya. Yang kedua, Pilih bahasa yang digunakan. nah, jadi ada pilihan bahasa. Kalau kalian iseng-iseng pengen bahasa Inggris, pilih bahasa Inggris. Atau pengen bahasa Arab, bahasa Arab. Bingung bos. Terusnya rasa cipuk gitu. Nah, seperti itu. Biasanya bahasa Inggris atau Indonesia. Lanjut. Masukkan PIN atau passwordnya sesuai akun masing-masing. Nah, ada PIN-nya, tidak asal. Jadi kalau kalian ambil ATM orang tua atau saudara, toko belum ada mesin ATM, nggak bisa langsung diambil uangnya. Harus tahu PIN-nya dulu. Lanjut, yang bawahnya. Memilih jenis transaksi yaitu penarikan. Nah, kalau mau ambil uang berarti pilih transaksi penarikan. Ada lagi nggak selain penarikan? Ada, namanya transfer. Kita kirim ke ATM yang lain. Lanjut. Lagi. Nominal yang akan diambil. Masukkan nominal yang akan diambil. Mau diambil berapa? Misalnya 1 juta atau 2 juta, padahal saldonya hanya 100.000. Bisa keluar atau enggak? Bisa? Ya, sesuai saldo yang dimiliki. Kalau mungkin besok ada itu ya, pay later itu ya, bayar nanti itu, utang dulu. Doakan saja nanti ada. Yang terakhir, coba dibaca. Mengambil uang dan kartu ATM dari mesin ATM. Oke, mengambil uang dan kartu ATM-nya. Dengan yang diambil uangnya saja, kartunya ketinggalan. Nanti kalau mau ambil lagi, bingung. Nah, kartunya nanti ketinggalan, terus diparahin, ternyata juga. Jangan sampai seperti itu. Baik, dari kurang lebih 6 langkah ini, ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ayo, tidak apa-apa, jujur aja. Insya Allah paham semua ya. Oke, kalau begitu, Pak Rais akan membagi kalian dalam berapa kelompok ya? Enaknya ya. 4 atau 8? 8 kelompok. Oke, 8 kelompok. Nanti kalian berdiskusi tentang langkah mengambil uang di mesin ATM. Diskusinya tentang apa? Nanti Pak Rais arahkan. Sekarang kita duduk dulu kelompoknya. Untuk yang beres ini, mau Pak Rais pilih atau di sini? Pak Rais saja ya? Pak Rais saja. Sesuai tempat duduk aja. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 5. 1, 2, 3, 4 kelompok 6. 1, 2, 3, 4 kelompok selanjutnya. Dan kamu kelompok terakhir di sini. Segera bergabung ke kelompok masing-masing dalam waktu 3 menit. Dari sekarang meja boleh digabung. Ayo.
Kelompok 1 mana angkatannya? Kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8. Oke. Coba Pak Roy cek sound dulu, cek sound. Kelompok tunggal. Kelompok 2 berarti. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 ini. Oke. Itu ya, kelompok 4. Kalau kelompok 5 gini. 2, 3, 4. Itu ya, tapi nggak usah. Siap? Kelompok 1. Yang nggak tepuk nanti maju. Ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. 2 kali kelompok 5. 3 kali tepuk 4. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi kalian secara berkelompok coba diskusikan. Jadi langkah-langkah mengambil mesin ATM ini. Coba kalian diskusikan 3 hal ini. Yang pertama, tuliskan masalah yang terjadi saat pengambilan uang di mesin ATM. Satu kelompok satu saja. Biasanya masalahnya apa? Sesuai itu. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Oke, stop dulu, Halo. Yang ketiga, tuliskan tahapan-tahapan langkah. Mana yang termasuk tahapan input, mana yang termasuk proses, mana yang termasuk output. Nah, nanti pada kembalikan siang kalian itu. Sekarang coba dibahas dulu nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 dan 2 dulu. Ayo. Tulis sesuai apa yang kalian tahu saja. Ya usah, soalnya nggak usah tulis langsung nomor 1 dan 2 dulu. Ayo. Sesuai yang kalian pahami. Ayo. Jawabannya tulis. Salah satunya itu uangnya banyak masalah. Yang
Nomor 3 nanti ya, 1, 2 dulu. Nomor 3 nanti. 4 menit. Matasinya gimana? Kalau juga tambah lagi yang disebutkan jangan satu saja. Mana sini bagi begini? Terus cara mengatasinya masih 1 menit. Wes omongan duit. Tulisanku tulis banget. Udah. Sudah. Ada kelompok yang belum sama sekali, nggak ada ya. Minimal yang bukan dua. Coba Pak Aris minta perwakilan kelompok dari kelompok 2. Coba yang maju bacakan hasil diskusinya. Kelompok lain perhatikan, mari kalian. Kelompok lain perhatikan. Baik, Pak. Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung. Nomor 1 apa masalahnya? Salah salin. Salah pin. Terus Kartu terblokir. kartu terblokir. Kesalahan nominal. Kesalahan nominal. Oke. Cara mengatasinya coba dibaca. Mengecek pin kembali. Itu yang lupa pin ya. Iya. Cek pin kembali terus Laporkan ke pihak bank. lapor ke pihak bank. Oke. Mengecek saldo kembali. Cek saldo. Oke. Ya. Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 1 coba. Kelompok 1. Agak tenang, biar salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nomor PIN. Oke, hampir sama. Terus Kartu tidak bisa diambil. Nominal saldo ATM tidak cukup. Nomor 2, mengingat kembali jika tidak ingat langsung ke bank yang bersangkutan. ya, terus Meminta bantuan satpam. oke, boleh. Ambil sesuai saldo. Oke, hampir sama dengan kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 7. Masih kelompok 7. Perwakilan kelompok 7. Ayo. Waktu lain perhatikan biar tahu perbedaannya gitu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensum. Nomor 1 apa? KM lagi rusak. Mesin ATM rusak. Solusinya apa? Mencari ATM. Mencari ATM lain kerja sekali. Oke, lanjut apa lagi? Uangnya habis. Uang habis, solusinya tabung dulu. Oh, uang ATM-nya yang di ATM-nya habis. Solusinya apa? Wes yo. Solusi nggak usah ambil uang gitu. Ya, solusinya tetap pindah ke mesin ATM yang lain ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, perhatikan dulu semuanya. Jadi dari 3 kelompok yang maju, sebagian besar mungkin hampir sama jawabannya ya. Cuma solusinya berbeda. Halo. Perhatikan dulu. Solusinya mungkin ada yang berbeda. Contoh tadi, mesin ATM rusak. Ada 2 opsi, pindah ke ATM lain atau nggak jadi ambil uang. Nah, itu bisa. Kemudian mesin ATM nggak bisa, kartu ATM nggak bisa diambil, ketahuan. Ya. Ada yang diokre-okre, biasa, siapa tadi ya? Diambil, berusaha ambil. Terus yang kedua, opsi kedua, lapor Pak Satpam. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain dari kelompok 8. Ada jawaban yang beda. Hampir sama semua ya, karena masalah-masalah di mesin ATM itu berputar di luar. Uangnya habis, pin salah, apalagi
uang tidak keluar, kartu ATM bertelan dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Lanjut soal nomor 3. Coba dilanjutkan soal nomor 3. Coba dari langkah-langkah yang pengambilan uang di mesin ATM, mana yang termasuk input, mana yang termasuk proses, dan mana yang termasuk output. Coba kalian tulis dari sekarang. Mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Iya, ditulis sekarang. Ini aja daripada kelamaan, ini aja. Proses nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam. Coba tulis angkanya. Input awal berapa, proses berapa. 2 menit cukup ya, atau 3 menit? 3 menit dari sekarang. Coba aja. Waktu itu ya, jangan kembali. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Boleh lebih dari satu. Satu tahap boleh lebih dari satu. Yo, di rembuk baru. Nomor tahu di. Tadi yang sudah masuk uang berapa ya? 1, 2, dan 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok yang belum mati berarti kelompok 8. Coba perwakilan kelompok 8. Bisa atau
Kelompok 4. Waktunya kelompok 4. Yuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok berapa yang masuk? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita koreksi bersama-sama. Kita cek bareng-bareng. Tadi yang pertama kelompok berapa? Kelompok 8 ya. Terus ini kelompok 4. Dan terakhir kelompok 6. Kita cek. Dari 3 kelompok ini ada satu kelompok yang berbeda, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 2 kelompok. Oke, kelihatan ya remang-remang sini nggak apa-apa. Tes kejelian mata. Oke, apa? Ya, boleh. Ini toh 2 sampai 5 toh. Ya. Oke, kita cek. Tahap pertama masukkan kartu, kedua pilih bahasa, 3 masukkan PIN sampai mengambil uang. Yang input itu apa? Awalan masukkan sebelum memproses, berarti yang termasuk sebelum proses. Masukkan kartu ATM itu udah proses ambil uang belum? Betul, input. Pilih bahasa, proses ambil uang belum? Berarti termasuk input. Benar kelompok 4. Tangan kelompok 4. Kemudian masukkan PIN. Sudah mulai ke akun kita, berarti sudah masuk proses. Oke, paham ya? Kemudian yang pilih transaksi, sudah proses juga. Transaksinya apa? Menarik uang, sudah proses jelas. Yang masukkan nominal, termasuk proses juga. Kemudian mengambil uang, uangnya wes metu, berarti hasilnya sudah ada, berarti output. Mengambil uang dan kartu ATM, outputnya itu ya toh. Ini dari tujuan kita ke mesin ATM yaitu mengambil uang. Nah, berarti outputnya satu saja, nomor 6. Oke, paham ya? Paham. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Dalam pengambilan mesin ATM ada beberapa tahap ini. Ada 6 tahap. Secara global atau secara umum itu ada 6 tahap mengambil uang di ATM. Dari 6 langkah ini melewati 3 tahap algoritma seperti input, proses dan output. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, Pak Roes yang tanya. Siap? Pak Roes ada pertanyaan untuk anak-anak kelas 7. Coba ini ditebak gambar apa? Siap? Rus itu apa? Rus. Nah, kalian dari situ. Coba ini gambar apa?
ini loh. Pada. Anda bertangan. Saya ingin salah ambil. Fokus ya orangnya. Nah, ini apa? Singa. Kita kunci jawabannya. Sama jawabannya. Masa salah kabeh to. Kembaran sapa iki? Belum. Kembaran sapa? Nah, ini permainan kata. Ada 3 gambar. Coba kalian buat. Ini apa? Ini bulan, B-nya diganti P. Ayo. Tarik ulang. Salah. Tarik ulang. Tarik ulang ini. Sim. Tarik ulang. Kita buktikan dulu. Tarik kesimpulan. Coba kalian simpulkan pelajaran apa yang kalian ambil selama 1 jam ini, kurang lebih 1 jam ini. Kalian belajar apa aja? Coba belajar apa aja? Sebutkan aja dong. Simpul, output. Itu tahap dalam algoritma. Pinter. Apa lagi? Gambar bebek. Oh, udah enggak ada. Lagi. Tahapan dalam ambil uang di mesin. Oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan dalam kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari. Halo, perhatikan dulu. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari sistem komputasi, tidak lepas dari masalah yang bisa diselesaikan dengan sistem komputasi. Lagi membuat kue, kemudian menarik uang dari mesin ATM, gambatan juga kalian sudah mempelajarinya. Oke. Coba gambarkan perasaan kalian selama pelajaran hari ini. Kelompok 1 maju saja. Ngantuk apa bingung apa? Bahagia ya. Bahagia tenang kurang. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, oke. Itu tahu mati kelompok biru ya? Ya, kelompok ini saja. Ini tenang. Ya, oke. Kelompok kanan lagi. Nah, refleksi. Coba dalam 2 menit, Pak Royce mau minta tolong pada kalian. Tulis 3 saja. Buku masing-masing ya, dari situ aja. 3 saja pelajaran yang kalian ambil dari ini.
Pelajaran yang diambil, yang bisa kalian ambil. Kalian tadi belajar apa aja? Yang disebutkan Paris juga boleh. Besok baru cek catatannya minggu depan. Bukunya satu menit lagi. Tiga aja pelajaran yang kalian ambil dari tahap pengambil uang di mesin ATM. Kalian belajar apa? Mungkin belajar cara mengatasi kartu ATM ketahuan dilapor Pak. Lapor Pak. Halo, belajar apa? Bebas. Akhir dari Pak Rois, sebelum kita akhiri kegiatan pada pesan Pak Rois, pesan apa ayo? Ayo, tepuk 4, kurang kompak, 2 kali tepuk 5. Masih ada yang menunggu. 2 kali tepuk 5. Oke, pesan Pak Roy, pesan apa itu? Pesan jatuh, pesan mie ayam. Pesan mie ayam untuk anak-anak kelas 7. Jadi jangan halo ketua masak belum kemas-kemas. Jangan bosan dengan melelahnya menuntut ilmu. Jangan pernah
bosan dengan lelahnya menuntut ilmu. Kalau kalian lelah menuntut ilmu, apa? Kalau kalian lelah dalam menuntut ilmu, maka kalian harus siap bersusah-susah menanggung kebodohan. Apa itu kebodohan? Kebodohan itu bukan maksudnya bijinya yang aja. Kebodohan itu ketidaktahuan. Jadi dengan ilmu yang kita pelajari, hidup itu bisa menjadi mudah. Halo. Contoh, kalian punya sepeda motor, satu nggak bisa. Kalau nggak tahu ilmunya, kalian pasti nggak bisa itu. Oh, sendiri. Ngulik. Misalnya nggak pernah ngulik, tahunya starter, nggak bisa rusak ini masuk ke bengkel. Tapi kalau orang yang tahu ilmu dalam sepeda motor, pasti kan nggak bisa starter, dia coba di jujur. Bisa, bisa. Itu cara kecil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Oke. Sekian dari Pak Rais. Ada pertanyaan dulu atau enggak? Ada? Tanya apa? Pulangnya kapan? Ya, pulang. Nanti sampai jam 3. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang bisa Pak Rais sampaikan. Kurang lebihnya Pak Rais minta maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah.